penjajakan itu penting. Oke, penjajakan itu penting tentang lesson learn-nya ya, kemudian, melaksanakan proyek berdasarkan keresahan atau personal experience yang akan memudahkan kita dalam memahami tujuan dan dampak yang ingin diberikan. Oke, relate dengan yang tadi ya. Kita kedua, Armada 2. Oke, gap dan kebutuhan. Oke, kemudian jangan bikin program di luar batas kemampuan kita, ya itu penting ya teman-teman ya. Kemudian targetnya nggak perlu banyak-banyak, asalkan tujuannya tercapai dan bisa diukur. Bagus. Bikin project jangan ribet, yang penting terasa impact-nya oleh penerima manfaat, maka need assessment-nya harus oke. Kita geser ke kapal 3, atau sorry, Armada 3. Oke, membuat satu proyek berdasarkan permasalahan dan perlu dilakukan secara sistematik. Ya, melihat kapasitas dan kemampuan diri tidak melulu soal proyek yang besar tapi berdampak. Good. Ya, boleh dilakukan dengan berbagai metode tapi tetap berfokus dan legitimasi dan efektivitas kunci dari penjajakan. Mantap Armada 3. Kita ke Armada 4. Oke. Nah, hal yang perlu diperhatikan membuat konsep agar proyek sosial itu juga melibatkan peran masyarakat. Oke, tadi stakeholder dilibatkan, masyarakat penerima manfaat juga dilibatkan. Cara menjaga sustainability proyek impactful dan visible untuk dilaksanakan. Good job. Pentingnya penggunaan sosial media boleh. Tahap pertama yaitu mencari masalah di sekeliling sekitar, analisis masalah atau gap-nya, kemudian lihat seberapa besar gap-nya, kemudian membuat model solusi, evaluasi output, dan cari model yang terbaik. Kapal 7 harus berhasil, penjajakan harus berhasil, proposal merupakan fondasi dari dasar proyek. Oke. Kemudian mereka harus memastikan apakah itu online atau offline. Nah, ini perlu didiskusikan ya teman-teman. Thank you Armada 4. Armada 5. Oke, catatannya. Pentingnya nilai peduli kreatif dan visioner, membekas ya. Mudah-mudahan tetap semangat buat kita semua. Kemudian dalam merancang ide bisa sederhana, jangan rumit. Oke, penyampaian. Oke, materinya terlalu berat. Wow, terlalu berat untuk dipahami. Oke. Program yang dicanangkan based on data. Cantumkan ide improvisasi yang kreatif dan futuristik supaya terbangun respon positif dari target penerima manfaat. Oke, itu dari Armada 5 catatannya. Kita geser ke Armada 6, Kak. Oke, bisa dibikin program yang simpel dulu ya, tadi analisis masalahnya, gap-nya apa, sama dengan yang tadi, kemudian evaluasi keluarannya bakal kayak apa, kemudian cari model terbaik. Nah, teman-teman masih harus memastikan itu. Insight-nya sudah dapat ya. Oke, kita geser ke Armada 7, Kak Tika. Baik, penyusunan RAB harus jelas, harus ada list dan penjelasan mengenai anggaran yang diperlukan, kemudian membuat program yang sederhana saja dan mudah diukur dalam indikator keberhasilannya. Penting untuk memperhatikan adanya gap atau kebutuhan yang ada di masyarakat, sesuai dengan yang tadi sampaikan, menganalisa mengenai produk kebijakan, proses dan perencanaan program, yang online tetap memperhatikan offline, karena ada hal-hal yang hanya bisa ditentukan di kegiatan offline. Mudah-mudahan teman-teman bisa menentukannya di Armada 7. Terima kasih. Ke Armada 8, Kak. Oke, apa nih catatannya nih? Selama penyampaian materi mengenai penjajakan sampaikan ada beberapa hal, ya, yaitu memastikan bahwa sasaran yang kita tuju telah sesuai dengan tujuan awal kita. Lalu hal yang paling penting, kegiatan tidak harus besar, kecil tapi membawa impact besar bagi kehidupan sekitar. Ada kebingungan nih tentang cara memaksimalkan manfaat dari sebuah proyek terjawab, ya tadi. Bagus. Dalam menjalankan satu proyek kita harus pahami dulu apa kebutuhan dari masyarakat yang akan dituju, sehingga nantinya program kita akan dapat berjalan dengan maksimal. Good. Armada 8, kita geser ke 9, Kak. Oke, insight-nya apa nih? Berawal dari keresahan. Bagus ya, jadi nggak stand up comedy doang yang berawal dari keresahan, tapi ini juga harus dari keresahan ya. Perlu dekat dengan masalah. Oke, kemudian relate awalnya dengan keresahan kita mengenai kebutuhan para siswa SMA. Yang penting adalah tahu kebutuhan dan program yang akan disusun sesuai sehingga dapat bermanfaat. Thank you Armada 9. Kita geser ke Armada selanjutnya, Kak. Selesai ya? Oke, itu dia. Baik. Nah, dapat kita simpulkan ketika dari semua armada semuanya sangat sadar bahwa analisis kebutuhan di awal itu menjadi penting untuk menentukan gap dan kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kaitan dengan bagaimana kita menyusun proposal dan kemudian kita harus memastikan bahwa penyusunan RAB itu juga sesuai dengan
cost dan kebutuhan ya. Dan kemudian kefokusan atau spesifik pada satu hal lebih memudahkan dan mengefisiensikan waktu yang ada. Dan yang terakhir adalah perlunya strategi penyesuaian pada wilayah dan pendekatan yang menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Itu adalah hal-hal yang menjadi rangkuman dari insight teman-teman. Luar biasa sekali ketika Mbak Nurul Eka, saya serahkan kepada Mbak Nurul Eka selanjutnya. Baik, Mas Mike, terima kasih. Pak Bambang, nah di sini udah hadir. Pak Bambang, kita surprise loh. Okay. Sebenarnya ternyata teman-teman ini diam-diam menghanyutkan. Jadi paparan-paparan yang tadi mereka diam-diam itu sedang menyerap semua. Jadi apa yang tadi kita diskusikan benar-benar dicatat oleh teman-teman. Gimana Pak Bambang? Ya, pengennya sih kita semua kan bisa jadi tadi visioner, lalu kreatif, peduli ya. Yep. Kayaknya sih semua punya kepedulian, tapi juga kreatif tadi itu berbagai proyek yang dirumuskan tuh luar biasa. Ya. Jadi nggak pernah akan ada formula yang akan terus berlaku. Jadi sesuai dengan perkembangan dari kebutuhan dan juga teknologi yang berkembang. Yang dulu belum mungkin, sekarang dimungkinkan ya, karena banyak teknologi yang membantu. Nah, yang mungkin ini Mbak Eka, Mas Mike ya, jadi mungkin teman-teman karena multidisiplin ya, jadi ini memang harus berlatih untuk ya katakanlah saling sharing, terus sepakat ya, mungkin ada yang idenya belum tertampung, tapi harus menyesuaikan dengan kesepakatan kelompok ya, jadi mungkin ini bukan keunggulan ilmu yang dimaksud ya, tapi lebih kepada konsensus dan melakukan sesuatu yang realistis. Jadi saya kira memang itulah latihannya kali ya, latihannya dalam kegiatan ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, buat teman-teman mahasiswa semua, kami appreciate sekali dengan apa yang sudah teman-teman capai. Untuk kegiatan kali ini juga kami mengucapkan terima kasih. Bangga ternyata proses kita hari ini benar-benar tercapai kalau buat saya ya, buat kami gitu. Teman-teman punya pemahaman yang baik, menyerap dengan baik apa yang sudah kita diskusikan sama-sama, apa yang sudah Pak Bambang sampaikan tadi. Mungkin saya menangkap kayaknya teman-teman butuh asistensi dalam atau pendampingan ya tentang proyek-proyek sosial ini. Nah, itu nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lain yang bertugas sebagai navigator atau juga pendamping lainnya. Baik, kita akan akhiri untuk diskusi ini. Kucap teman-teman silakan berlanjut dan kami ingin banget dengar hasilnya. Nanti mungkin tim ini nanti bisa kabar-kabarin kita semua ya. Saya juga tertarik sama programnya teman-teman gitu ya. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Luar biasa, senang sekali ini kesempatan yang jarang bisa ngumpul sama Pak Bambang, bisa dapat ilmu dari Pak Bambang. Terima kasih buat teman-teman atas komitmennya, endurance-nya untuk tetap ya untuk tetap bertahan hingga hari ini, juga atas partisipasinya. Buat teman-teman panitia yang lain, terima kasih sudah mengundang saya dan Pak Bambang untuk ikut dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan sukses juga untuk Tanoto Foundation. Mungkin ada perwakilannya di sini atas programnya yang luar biasa ini buat generasi masa depannya Indonesia. Untuk itu kami berdua mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ke depan kerjasama kita bisa terus berjalan. Saya berikan waktunya kembali kepada panitia. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ibu Nurul Eka yang sudah berkenan juga menjadi moderator dan Prof. Bambang yang menjadi narasumber untuk diskusi kita bersama. Nanti hasil insight dari teman-teman, izin ya teman-teman kelasi untuk nanti juga di-share ke Ibu Nurul Eka atau Prof. Bambang. Siapa tahu nanti bisa ada feedback secara tertulis gitu ya, karena mungkin ada keterbatasan waktu, mungkin nanti ada
apa kata-kata yang ingin disampaikan lagi tertulis, nanti juga boleh Bu Nurul Eka atau Prof Bambang seperti itu. Oke, teman-teman, seperti biasa nih, mumpung di sini juga masih ada Bu Nurul Eka dan Prof Bambang, boleh kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu sebelum mengakhiri diskusi kita hari ini. Oke, teman-teman proyek asisten boleh dibantu untuk fotonya, mau dari siapa, Jere, Debbie, atau Mary? Boleh Kak, aku bantu. Oke, sip. Silakan, Oke, Mary. teman-teman. Untuk menutup hari yang indah ini, kita mari akan berfoto bersama, teman-teman. Ada 3 slide ya. Teman-teman tolong jangan chat dulu ya, teman-teman. Dan jangan ada yang berbicara, nanti slide akan ganti. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Tika. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman jangan keluar dulu karena kita kedatangan tamu, ya, tamu spesial yang ingin menyampaikan sesuatu. Nah, tuh udah kelihatan kan ya ada siapa nih tamu spesialnya. Sebelum itu terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nurul Eka dan Prof Bambang. Bila ingin duluan juga tidak apa-apa, atau jika ingin menunggu juga tidak apa-apa gitu. Kalau gitu sebentar aku mau memberikan waktu kepada Kak Jess yang udah hadir di sini ya, tentunya sangat dikenal ya. Oke, silakan Kak Jess, mau ada apa nih? Oke, masih ada Pak Bambang. Harus beda ya. Baru mau bilang kangen. Halo Pak Bambang, salam kenal. Kenal, makasih undangannya ini. Terima kasih, kami yang terima kasih justru Pak Bambang sudah bersedia hadir ke sini. Nih teman-teman sekolah semuanya Kak Jess palsu banget nih. Iya ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Ada yang kangen aku nggak cek gitu? Berharapnya dikangenin ya gitu. Oke teman-teman, aku nggak ngambil waktu banyak. Kebetulan hari ini asik udah ada yang nyapa saya. Kangen ya cek gitu. Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Gak ada yang we are great gitu ya. Oke, semoga sehat-sehat semuanya teman-teman ya. Aku di sini minta waktu sedikit sama teman-teman dari Lead Others gitu ceritanya, karena sepertinya teman-teman tahu ini sudah bulan-bulan hawa-hawa Desember, hujan-hujan dingin-dingin gini gitu. Artinya sebentar lagi Lead Self juga udah mau masuk ke sepertiga terakhirnya di tempatnya kakak gitu. Masih ingat adegan nangis-nangis kita perpisahan? Nah, kakak akan melakukan itu lagi ceritanya ya, nangis-nangis bareng sama Lead Self 2021 gitu. Nah, berhubung itu sudah akan berakhir dan kita akan kedatangan kohort baru tahun 2022 nanti, di bulan Februari ini udah akan masuk. Jadi Kak Jessica lagi mencari, lagi hunting nih ceritanya untuk kakak-kakak mentor gitu ceritanya. Nah, yang kali ini Kak Jess mau undang Kak William juga. Kak William udah datang nih di sini. Oke, dinaikin nih biar aku nggak sendiri gitu ceritanya. Kak William kangen? Ada yang kangen sama Kak William? Tentunya. Pede sekali Anda. Nah, tuh disapa-sapa juga, hai Kak Will. Oke, nah aku langsung aja teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi persyaratan jika teman-teman tertarik dan berminat untuk mendaftar menjadi mentor di Lead Self 2022. Oke, ini dia. Nah, ini persyaratannya teman-teman. Jadi yang pertama adalah memiliki semangat untuk membimbing dan mengembangkan orang lain, karena memang kerjaannya ya membimbing dan mengembangkan orang lain selama 1,5 tahun. Jadi bukan cuma ingin tapi semangatnya, karena konsistensi dibutuhkan ya untuk 1,5 tahun gitu. Nah ini kan mungkin teman-teman dulu udah pernah merasakan di mentoring. Ada mungkin sebagian dari teman-teman di sini yang sudah menjadi mentor di tahun ini gitu. Jadi mungkin bisa saling cari tahu atau membayangkan dulu saya di mentoring kayak gimana ya gitu. Kak Will mau nambahin? Ya, dan penting banget itu cari tahu dengan teman-teman yang di sini yang sudah ada.
Tetapi jangan mengharapkan 100% copy paste gitu. Sama, Karena betul. seperti biasanya setiap tahun itu selalu ada perkembangan, setiap tahun itu ada penyesuaian. Penyesuaian itu seringkali semakin kita berusaha sebaik mungkin dari kami gitu ya dan Tanoto Foundation untuk mempermudah gitu ya. Ya, niatnya seperti itu, tapi jangan bayangkan, mudah itu artinya santai, nggak perlu ngapa-ngapain, tidak. Tapi mirip sama yang lama, tapi kita akan usahakan ada peningkatan sehingga bertanya dengan teman-teman yang di sini sudah menjadi mentor untuk LS itu akan sangat baik sekali untuk mendapatkan gambaran. Oke, begitu cerita itu yang pertama. Nah, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas sebagai mentor. Jadi kita butuh yang bisa dipegang nih gitu. Jangan lari-larian, kabur-kaburan, hilang-hilangan karena kan gimana pun mau mengembangkan orang lain, kami butuh juga mengetahui progres yang konsisten dari mentinya teman-teman nanti. Jadi sangat butuh sekali nih persyaratan kedua ini. Nah, yang ketiga, meluangkan waktu untuk mentoring karena jaraknya panjang ya dari Februari 2022 nanti sampai Juni 2023. Jadi kurang lebih di 1,5 tahun teman-teman ceritanya. Ya kurang lebih nuansanya masih mirip ya, walaupun mungkin ada perbedaan seperti yang Kak William bilang tadi. Jadi minimal ya sekitar 2-3 dalam 1 bulan gitu. Tapi tentu nanti Untuk kita pertamanya begitu ya, pastikan. pegangannya itu aja. Ini pegangan pertama dulu ya, gitu. Kemudian nanti akan mengikuti pelatihan online sebagai mentor. Jadi kalau misalkan, aduh Kak, tapi aku nggak pernah punya pengalaman mentoring sebelumnya, tapi aku punya semangat dan aku yakin gitu. Tenang saja, bisa kita latih bersama teman-teman selama teman-teman punya komitmennya dan mau berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Ada pelatihannya. Kemudian kita utamakan mahasiswa S1 dan bisa memastikan bertugas sampai Juni 2023. Jadi kalau teman-teman di tengah-tengah akan lulus gitu ya misalnya, tapi teman-teman bisa memastikan bertugas tetap sampai Juni 2023, masih oke, masih bisa diterima gitu teman-teman. Yang penting dipastikan aja komitmennya untuk bertugas sampai akhir. Kemudian, nah ini yang diutamakan memang kohortnya teman-teman sama kohort 2021 yang sekarang sedang menjalani lead self gitu. Dan yang terakhir, ini penting banget juga, tidak kalah penting, mudah dihubungi selama menjalankan tugas sebagai mentor. Sederhananya, kakak-kakak di lead self sedih kalau di ghosting. Intinya gitu doang sih. Betul, cukup di ghosting dalam kehidupan percintaan, tidak usah sama teman-teman teladan gitu ceritanya ya. Nah, ini pendaftarannya ditutup 15 Desember. Kalau ternyata tertarik, teman-teman, silakan daftar di bit.ly/daftar mentor LS 2022. Benefitnya apa sih? Benefitnya banyak teman-teman. Bisa tadi sekalian cari tahu ke teman-teman yang sudah menjalani sebagai mentor di tahun ini juga bisa. Ke kakak senior yang pernah jadi mentor juga boleh. Tapi secara umum, yang pertama adalah kalau teman-teman jadi mentor, kegiatan teman-teman sebagai mentor dihitung sebagai internship di Tanoto Foundation. Jadi ini bagus banget ya untuk pengalaman internship gitu. Terus berkesempatan untuk terkoneksi dengan mentor profesional teladan, jadi membangun jaring koneksi juga yang lebih luas. Kemudian memiliki pengalaman secara langsung sebagai mentor, jadi sah dibilang sebagai mentor gitu ya. Dan mendapatkan sertifikat di akhir program, karena teman-teman akan mengalami pelatihannya juga. Ini yang terakhir, fasilitas pelatihan, bagaimana menjadi mentor yang efektif, di mana ilmunya di luar sana, berbayar mahal, teman-teman mendapatkan gratis di Tanoto Foundation, luar biasa sekali teman-teman. Bagus ya. Bagus nggak aku? Tapi teman-teman, selain nanti teman-teman akan mendapatkan pelatihan bagaimana menjadi mentor, tenang aja, nggak langsung dilepas begitu aja, tetap akan ada pendampingan sampai jangka waktu yang cukup, sampai teman-teman sudah mulai terbiasa dalam menjalankan perannya, dan benar-benar akhirnya mampu untuk mandiri ketika menjalankan perannya. Jadi bukan cuma dilatih, habis itu dilepas, tetapi dilatih, dan akan ada jangka waktu kita mendampingi untuk bisa menyelesaikan bersama-sama, dan berdiskusi bersama-sama jika ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam kelompok masing-masing nantinya, seperti itu. Betul sekali. Nah, tuh kan, lihat Raisya sudah bersuara. Gila, seru banget. Mau dong, Kak? Jangan lupa daftarkan diri, teman-teman. Abis ini aku akan upload di Zoom chat untuk iklan yang tadi. Silakan di-save aja ya. Raisya fokus aja yang sekarang nanti 2 itu stres kamu. Iya, betul. Fokus Raisya ya. Oke, itu aja dari Kaja sama Kak William. Kak William ada yang mau tambahin lagi? Udah, itu aja. Kakak sangat mengharapkan teman-teman bisa bertemu lagi bersama kita. Teman-teman udah mendapatkan banyak di lead self, teman-teman sedang
berproses di Lead Others, alangkah sangat baiknya jika bisa giving back buat adik-adiknya di Lead Self yang masih bingung-bingung masuk nih perlu ngapain gitu kan ya, dibantu untuk dibimbing, didukung. Teman-teman, angkatannya teman-teman adalah angkatan yang paling ideal untuk menjadi mentor sebetulnya. Kenapa? Sudah menjalani Lead Self selesai, tidak terlalu jauh sehingga programnya tidak akan terlalu jauh, sama-sama sudah mengalami online selama 1 tahun, dan juga sudah mengalami berproses di Lead Others cukup gitu. Sehingga sudah mendapatkan gambarannya lebih utuh untuk membimbing, itu akan sangat luar biasa sekali. Itu aja. Itu aja. Terima kasih untuk pengumumannya dan diberikan kesempatan untuk beriklan di sini. Terima kasih Kak Tika, mohon maaf ngambil waktu 2 menit tambahan. Thank you teman-teman semuanya, see you. Oke, baik. Terima kasih Kak Jess, Kak Will. Oke, nah teman-teman tadi iklannya sudah disampaikan, nih ada iklan satu lagi nih. Tenang-tenang, iklannya tidak lama-lama, iklannya adalah isi evaluasi ya, seperti biasa teman-teman mohon mengisi evaluasinya, jangan lupa diisi. Nah nanti akan kami berikan linknya juga melalui kakak-kakak Markonis, dan kami akan juga memberikan linknya melalui Google Classroom. Ini tadi juga udah ada sih chatnya di kolom chat ya untuk linknya. Oke, teman-teman sambil ngisi, nggak apa-apa kalau misalkan mau keluar. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga pembelajarannya bisa dipraktikkan nih. Kalau misalkan dalam prosesnya ada yang masih ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui Markonis atau navigatornya di kapal masing-masing. Oke, teman-teman selamat melanjutkan aktivitasnya. Kakak-kakak Markonis dan navigator, tolong stay di sini ya. Teman-teman klasi nggak apa-apa kalau mau live. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan harinya. Selamat hari Sabtu. Sehat selalu teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi. Dadah.